Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya baik. Senang rasanya ibu berada di ruang kelas kalian, ruang kelas 8B, yang tentunya kita hari ini akan melakukan suatu kegiatan. Kegiatannya yaitu layanan informasi. Sebelum kita memulai kegiatan kita, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan ibu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama ibu Siti Khadijah. Kalian bisa panggil Bu DJ atau Bu Odi, sesuka kalian dan senyaman kalian. Kemudian ibu lulusan dari Universitas Indra Prasta PGRI dengan program studi bimbingan konseling. Rumah ibu di Jakarta Utara, tepatnya di daerah Sukapura. Jadi kalian kalau mau main, jadi kalian bisa ke rumah ibu ya. Kemudian sekarang ibu guru baru di kelas kalian juga yang menggantikan guru kalian sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan atau apapun itu silakan ditanyakan ya. Oke baik, karena sudah tidak ada pertanyaan, kita mulai ke langkah selanjutnya. Kemudian tadi ibu sudah bahas kita akan melakukan suatu kegiatan. Kalian tahu gak sih kita akan melakukan kegiatan apa? Oke baik, jadi kita akan melakukan suatu kegiatan yaitu layanan informasi. Jadi layanan informasi ini suatu kegiatan dari bimbingan konseling, salah satu layanan konseling. Tujuannya ada yang tahu nggak layanan konseling dengan layanan informasi itu apa? Oke, ibu jelaskan ya sedikit agar kalian memahami. Jadi layanan informasi yaitu layanan untuk kalian mendapatkan suatu informasi tertentu agar terhindar dari ketidaktahuan kalian akan suatu informasi. Jadi layanan informasi ini berguna banget untuk kalian tentunya. Kemudian saat ini karena kita akan melakukan sebuah layanan informasi, sebelum ibu melanjutkan ke materi selanjutnya, ada yang mau kalian tanyakan? Oke baik, jadi materi yang akan ibu bawakan yaitu tentang metode belajar menyenangkan dengan efektif. Kalian tahu nggak sih belajar efektif itu gimana? Oke, tanpa membuang waktu, jadi ibu akan memberikan suatu ilustrasi. Sebelumnya kalau kalian ada pertanyaan cukup disimpan dulu, nanti ibu akan memberi waktu kalian untuk memberi pertanyaan kepada ibu ya. Terus kemudian kalian simak video ini dengan teliti, dengan seksama. Kalau ada pertanyaan dicatat dulu di buku dan bisa ditanyakan ibu ya. Loh, kenapa main game? Oke, buat video ini, gue asumsikan kalian semua tahu apa itu Mario Bros. Game zaman dulu, itu tukang pipa dari Italia pakai topi merah kerja loncat-loncat. Nah, tahu kan? Buat kalian yang pernah main, atau buat kalian yang kira-kira bisa ngebayangin deh mainnya tuh seperti apa deh. Kebayang nggak? Gimana rasanya main Mario gitu? Lu lompat, terus jatuh ke jurang. Nah, ketika jatuh ke jurang, lu mikir gini nggak? Wah, gue gagal ya. Terus ya udah gitu, lu matiin gamenya, terus lu nggak mau main lagi selamanya. Enggak kan? Kemungkinan besar lu bakal mikir, oh ada jurang di situ, oke gue perlu hati-hati. Atau, wah gue perlu mencet kontrolnya lebih dalam lagi nih, kalau di situ biar loncat gue lebih jauh. Terus, ya udah, lu mati, lu hidup lagi, terus mulai lagi dari awal gitu. Pertanyaannya adalah, kenapa sih lu bisa melakukan itu? Kenapa ketika lu jatuh di dalam game, lu bukan nyerah, tapi lu mikir ya udah, mulai lagi aja dari awal. Nah, ada beberapa hal. Pertama adalah karena tujuan lu tuh jelas. Lu tuh main buat nyelamatin si princess. Nah, kalau misalkan lu jatuh ke jurang atau lu mati kena musuhnya gitu, lu simply jadi belajar buat lebih hati-hati. Konsep ini dinamakan sebagai Super Mario Effect. Super Mario Effect itu akan mempermudah kita buat belajar. Ntar gimana ya? Kalau kita main game, biasanya bakal otomatis mikirnya, oh kayaknya ada lubang di situ, ya udah buat hati-hati aja. Gitu. Kalau jatuh pun lo akan gimana? Ya cuma tujuan awal buat lo main Mario Bros. Kegigihan lo untuk bisa menangin sebuah level atau bahkan menyelamatkan si princess walaupun beberapa kali jatuh atau bahkan game over itu lebih besar daripada sekedar kata-kata motivasi kayak gua nggak boleh nyerah atau yuk bisa yuk gitu. Kalau kata Mark Rober, alasan lo bisa segigih itu adalah jelas dan lo mau. Jadi kerasa dulu beberapa kali gagal. Ketika lo tahu apa yang lo mau,
lu mau melakukannya, ya udah. Berikutnya tinggal ngapain? Tinggal nikmatin aja prosesnya. Kan terjadi kalau lu jatuh ke lubang yang sama berkali-kali. Ketika temen lu cerita nih, dia main, lu mikir apa? Enggak kan? Kenapa? Karena nggak ngaruh oleh gamenya. Lu yang milih buat terus mencoba, bukan orang lain. Kenapa? Karena ketika lu main Mario, lu nggak fokus ke apa yang terjadi saat lu jatuh ke jurang. Lu nggak fokus ke teman lo yang udah tamat atau belum. Lu fokus cuma ke dua hal. Lu mau main dan lu mau menang. Oh, dan gue mau kasih tahu sesuatu yang sangat penting. Suka nggak suka, hidup itu kayak game. Tapi, nggak semua orang mau main di game hidupnya sendiri. Ya berhentilah menolak bermain di game lu sendiri. Mulailah menerima bahwa controller atas karakter lo di game kehidupan lo itu ada di tangan lo. Dan yang perlu lo lakukan ya sama aja kayak gimana cara main game. Lo mulai, lo enjoy, dan bergeraklah menuju kemenangan. Gak peduli berapa kali pun lo jatuh. Gak peduli apakah temen lo udah menang duluan. Hidup lo adalah game lo, bukan game orang lain. Sekarang gue minta lo pause sebentar videonya. Oke, jadi tadi cuplikan sedikit. Ada yang kalian pahami nggak? Oke, baik. Ibu nunjuk nih Nadia. Menurut Nadia, apa sih yang Nadia dapet? Oke, jadi tadi kan tema kita itu belajar menyenangkan dengan efektif. Jadi benar sekali, hubungannya itu ialah sama aja nih kayak kita main game. Kalau kita main game, kalau kita tahu caranya, kalau kita terus gigih, terus metode itu akan terbentuk sendiri. Kita akan belajar gimana caranya itu, gimana sih cara efektif, cara kita untuk memainkan game itu gimana. Kemudian ada lagi yang lain. Oke, baik, coba Andre. Ya, belajar tuh seperti benar main game. Karena kalau dari game itu kan kalian pantang menyerah banget kan. Jadi ibarat itu belajar main game. Sedangkan kegigihan kalian, cara kalian memainkan itu ialah metode belajarnya. Jadi kalian dapat menyamakan atau mencontohkan seperti layaknya main game. Selanjutnya karena udah ibu tampilkan, kalian dapat tujuannya sebenarnya itu ibu jelaskan ya. Jadi tujuan kalian dapat belajar dengan efektif itu bertujuan agar kalian belajarnya enjoy. Kemudian kalian nggak jenuh nih dalam belajar karena kalian sudah menemukan metode belajar yang efektif itu bagaimana sih. Kemudian kalian dapat memilih metode yang menyenangkan atau layaknya kalian seperti main game. Dan perasaan senang, perasaan enjoy akan muncul. Lalu setelah itu kalian dapat menyusun, bahkan kalian dapat menerapkan metode belajar yang efektif itu gimana nantinya. Lalu sampai ini kalian ada pertanyaan? Oke, jadi baik. Ini ibu akan menjelaskan lebih detail metodenya yang lebih jelasnya itu gimana sih agar kalian dapat mencontoh, menerapkan, dan dapat mengikuti. Kemudian sebelum kita mulai, ibu akan jelaskan dalam layanan ini tentunya apa yang kalian dapat, apa yang kalian amati akan bermanfaat untuk kalian. Jadi kalau ada cerita pribadi atau ada yang ibu tayangkan dari video, mohon dirahasiakan dan tidak disebarluaskan ya. Kemudian karena di sini kita melakukan kegiatan, ibu memerlukan keaktifan kalian untuk menjawab, untuk membuat ataupun menyusun jika ibu perintahkan. Dan lalu tanpa lama lagi, ibu meminta kalian untuk tertib. Jika ada pertanyaan, tadi sudah ibu sampaikan bahwa kalian dapat mencatat dulu. Nanti di akhir ibu kasih kesempatan untuk tanya jawab dan review mungkin ya. Baik, untuk kelancaran kegiatan kita, untuk memulai intinya, kita berdoa bersama-sama sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke anak-anak, jadi ibu akan menampilkan sebuah PowerPoint. Kalian dapat mencatat ataupun kalian dapat mendengarkan apa yang sedang ibu jelaskan untuk kalian.
Oke anak-anak, ini terlihat. Jadi yang pertama, metode belajar yang menyenangkan dengan efektif. Tadi sudah Ibu jelaskan. Menurut kalian, belajar secara efektif itu gimana sih? Nah, ya benar. Belajar secara efektif itu artinya kalian dapat menemukan cara yang efektif itu yang menurut kalian gak ribet, yang menurut kalian enjoy, yang menurut kalian bisa terapin. Kemudian, ada yang tahu nggak sih belajar itu apa? Pengertian dari belajar itu? Oke, akan Ibu jelaskan. Oke, jadi belajar itu ialah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Jadi kalian, misalkan nih, kalian belajar matematika. Nah, kalian misalkan materinya itu aljabar. Nah, kalian dapat pemahaman dari aljabar itu apa. Lalu kalian dapat menerapkannya dan mengerjakannya. Lalu gimana sih belajar yang efektif itu? Nah, kalian dapat menyimak dari sini. Kemudian, pengertian belajar menurut para ahli. Jadi, belajar juga dikatakan suatu proses karena perubahan tingkah laku yang terjadi melalui suatu tahapan. Jadi tahapan kalian dari tidak mengerti sampai kalian memahami dan kalian dapat bisa, itu merupakan suatu proses tahapan belajar. Dan contohnya nih, misalkan anak bayi yang tadinya awalnya nggak bisa berjalan, mulai merangkak. Dari merangkak itu mulai berjalan pelan-pelan, kemudian dapat dituntun orang tuanya dan dapat berjalan dengan sendiri tanpa dipegangi atau tanpa dituntun dengan orang tuanya. Dan kalian sebagai murid, kalian belajar itu ialah dari proses yang tidak mengetahui, dari yang tidak mengerti, dapat mengerti, ataupun dari tingkah laku kalian yang tadinya misalkan negatif berubah ke arah positif. Oke, kemudian belajar juga menghasilkan suatu perubahan. Perubahannya ini ke arah positif, terus ke arah efisien, dan kemudian ke arah aktif dan fungsional. Kemudian setelah itu kita akan lanjut ke faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Jadi hasil belajar kalian ini bagus jeleknya itu dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama ialah kondisi internal. Internal ini bisa berupa fisik dan jasmani. Kalau fisik kalian, misalkan kalian keadaan sehat, jasmani kalian sehat, itu dapat mendukung proses belajar kalian. Kalau misalkan kepala kalian tiba-tiba pusing ataupun sakit, misalnya migrain, kepala kalian migrain pusing sebelah, kalian dapat fokus belajar nggak? Nah, iya benar sekali Dinda. Kalian tidak fokus belajar karena kalian sedang sakit kepala. Jadi kalian fokusnya ke sakit kepala kalian, bukan ke proses belajar kalian. Kemudian ada psikis dan kejiwaan. Jadi misalkan psikis kalian sedang terganggu nih, mental kalian misalkan lagi ada kekecewaan, terus lagi ada amarah, entah itu masalah di rumah ataupun masalah di ruang kelas kalian. Nah, kalian jadi mulai nggak fokus nih kalau psikis dan kejiwaan kalian nggak sehat ataupun lagi terganggu. Contohnya misalkan keadaan marah, keadaan sebel sama guru. Kalian sebel nih sama guru ini, kalian nggak senang sama guru ini. Itu juga bisa mengakibatkan kalian jadi terganggu belajarnya dan akan berdampak ke hasilnya yang kurang memuaskan nantinya. Kemudian adanya kemauan dan niat. Jadi niat ini tujuan kalian itu belajar. Misal kalian sudah merencanakan tujuan awal kalian belajar itu untuk bisa, untuk memahami, dan kalian dapat mengerti dari pelajaran itu. Kalau tujuan kalian dari awal udah sebel, udah nggak suka, terus kalian juga leha-leha atau males, jadi hasilnya itu nggak semaksimal semaksimal mungkin karena niat kalian dari awal itu udah nggak bagus. Jadi kita biasakan niat kita itu kita belajar, kita mau bisa, kita ikhlas menerima pelajaran itu, juga dengan gurunya juga kita menerima dengan lapang dada, dengan diniatkan sebaik-baiknya. Dan pastinya niat kalian juga harus tulus. Kemudian ada kecerdasan IQ. Jadi kecerdasan IQ ini juga sangat mempengaruhi banget. Aktivitas belajar seseorang itu dikategorikan mempunyai IQ normal itu dari 100 sampai 110. Maka
kalau misalkan kalian mempunyai IQ itu, dapat disimpulkan kalian dapat mengikuti pelajaran dengan bisa, dengan sempurna. Beda lagi orang IQ-nya itu di bawah itu ya, mungkin dia mengalami kesulitan belajar atau memahami suatu pembelajaran. Nah, kemudian kecerdasan di bawah normal juga akan mempengaruhi aktivitas belajar dibanding dengan seseorang yang mempunyai kecerdasan normal. Jadi ibu yakin sih pasti kalian mempunyai kecerdasan normal di atas 100 sampai 110. Kalau misalkan kalian di bawah situ, berarti itu dikategorikan kalian nanti masuknya sekolah luar biasa ya, SLB. Kemudian di sini ada motivasi. Jadi motivasi itu berupa motivasi kalian, misal dorongan kalian dalam diri kalian sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Jadi artinya kalian itu belajar benar-benar dari hati kalian tanpa ada ketakutan, takut diomelin orang tua ataupun takut akan hal-hal lainnya. Intinya motivasi ini dorongan dalam diri seseorang. Misalkan belajar merupakan kebutuhan nih, jadi kamu nggak bisa. Nah, kamu dapat belajar karena kamu mempunyai dorongan atau kebutuhan untuk belajar. Terus kalian jadi gimana ya? Ada orang yang tidak mempunyai motivasi. Ya udah, intinya sekolah aja tanpa dia mempunyai motivasi untuk maju, tanpa dia mempunyai motivasi untuk mengerti akan pelajaran, terus mengerti akan apa yang dia pelajari. Jadi ya udah, dia mengikut alur. Beda dengan orang yang mempunyai motivasi, dia benar-benar dari niatnya, terus dari motivasinya, dorongannya, dari dia cara belajar itu gimana sudah ketahuan. Lanjut, di sini ada faktor eksternal. Jadi faktor eksternal ini ada sarana dan prasarana. Jadi sarana ini yang menunjang keberhasilan belajar. Misalkan sarana contohnya itu ialah buku-buku dari sekolah. Misalkan di beberapa sekolah negeri bukunya ini tidak memadai atau mencukupi. Karena kalian benar-benar mau belajar, kalian beli sendiri atau memfotokopi. Misal membeli dari suatu toko buku. Nah, kalian dapat memfasilitasi diri kalian sendiri, sarana sendiri, penunjang sendiri. Kemudian kalian belajar di sekolah, misalkan kalian membawa laptop, itu kan sarana prasarana ya. Jadi misalkan guru minta presentasi kalian punya sarana dan prasarana. Kemudian ada faktor selanjutnya, lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar ini juga sangat berpengaruh loh. Jadi kalian kalau mempunyai lingkungan yang sangat mendukung, anak-anak atau kelompok kalian suka belajar, kalian akan ikut terbawa, akan kalian maju. Kemudian kalau misalkan lingkungan sekitar kalian buruk atau kurang baik, misalkan lingkungan kalian itu anak-anak yang pemalas, jadi lambat laun juga kita akan pemalas. Beda misalkan lingkungan kalian itu dengan anak-anak yang rajin mau belajar, kalian pasti mau tidak mau, terpaksa ataupun tidak terpaksa, kalian akan mengikuti alurnya, kalian akan mengikuti mereka itu gimana. Dan kemudian selanjutnya strategi belajar yang efektif di sekolah itu gimana sih? Tadi kan kalian udah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi, dan sekarang itu strategi kalian belajar efektif di sekolah. Nah, yang pertama itu kalian ciptakan suasana nyaman. Jadi misalkan di kursi kalian itu kalian harus merasa nyaman, atau ruang kelas kalian harus bersih, ruang kelas kalian tidak berisik dan lain sebagainya. Jadi agar suasananya itu menurut kalian itu nyaman, damai, tentram. Suasananya ibu sarankan harus hening ya. Kemudian ada membuat mind mapping. Membuat mind mapping itu ialah salah satu cara. Contoh nih, misalkan di guru kalian menampilkan suatu pembahasan yang sangat panjang. Sedangkan kita belajar itu ada waktu. Jadi cara untuk mempersingkat serta untuk mengerti semuanya itu, kalian dengan buat mind mapping, kalian cukup ngebuat satu istilah atau yang kalian mengerti dari apa yang sudah dijabarkan di depan kelas ini. Kemudian untuk selanjutnya ialah memodifikasi kata yang sulit. Misalkan kalian di situ ada pengertian dari sel.
sel ini apa sih? Nah, sel itu misalkan kalian dapat menjelaskan sel ini ialah unit terkecil. Jadi kata-kata yang menurut kalian sulit dimengerti, kalian dapat memodifikasi atau menurut kalian yang gampang dipahami. Misalkan sel ialah unit kecil atau unit terkecil atau apapun itu yang menurut kalian dapat dipahami. Kemudian mengingat yang dipelajari. Jadi mengingat ini perlu ya. Kalau misalkan kalian belajar beberapa waktu, tutup buku dulu. Terus kalian memejamkan mata. Misalkan dalam 5 menit itu kalian ingat, aku pelajarin apa sih tadi? Kalian coba inget-inget, review materinya pelan-pelan. Gak usah lama-lama, cukup 5 menit ataupun misalkan berapa menit. Dan kemudian setelah itu belajar dengan rutin. Belajar dengan rutin itu artinya belajarnya nggak terlalu lama. Misalkan sehari kalian belajar cukup 15 menit, 10 menit, tapi kalian rutin setiap hari. Bisa kalian pahami ya. Kemudian kita next selanjutnya, cara belajar efektif untuk pelajaran. Jadi setiap kita kan mempelajari ya pelajarannya itu. Jadi pahami teori mata pelajarannya, terus kemudian buat peta pikirannya. Next, bertanya nih sama guru kalau kalian gak ngerti. Jadi kalian jangan malu bertanya dengan guru, karena kalau kalian malu bertanya nanti sesat di jalan. Kemudian ada pelajari dan pahami betul setiap materi pembelajaran akan berpengaruh terhadap semangat kalian. Kalau kalian mengerti, semangat kalian akan timbul. Tapi kalau kalian tidak mengerti, semangat kalian akan menurun atau tidak semangat lagi. Next, kemudian pelajari ulang materi agar terbiasa dalam pelajaran tersebut. Kalau kalian sering ulangi, latihan kalian akan mengerti dengan sendirinya. Next. Oke, jadi ada quotes yang mungkin bisa ngebantu kalian. Ingat, belajar kebut semalam tidak efektif dan tidak bermanfaat. Jadi percuma kalian kalau misalkan ada ulangan, terus tiba-tiba kalian belajar kebut semalam. Bukannya kalian mengerti, tapi justru kalian akan pusing dengan sendirinya. Pahami ya, belajar itu harus bertahap. Nggak ada belajar kebut semalam. Oke, jadi selanjutnya. Jadi selanjutnya di sini ialah mengetahui gaya belajar. Sebelum kalian belajar ataupun kalian enjoy dalam belajar kalian ataupun kalian enjoy dalam permainan belajar kalian harus mengetahui ini. Aku tuh tipe gaya belajarnya itu gimana? Tipe belajar itu ada 3. Yang pertama visual, yang kedua auditorial, yang ketiga kinestetik. Jadi kalau visual ini misalkan kalian dengan belajarnya itu melihat atau memahami. Kalau kalian sering melihat, contohnya misalkan kalian lebih cepat mengingat dengan hanya melihat. Kalian melihat gambar nih, oke, kalian langsung tahu itu apa, pengertian itu apa. Kemudian kalian pasti suka membaca. Dan next, kemudian kalian lebih suka mengingat wajah daripada nama. Kadang kan kita tahu wajah teman kita, tapi kita nggak tahu nama. Nah, itu bisa diindikatorkan dengan kalian gaya belajar visual. Kemudian ada gaya belajar auditori. Auditori ini maksudnya ialah kalian lebih memahami dengan pendengaran. Jadi misalkan kalian kalau misalkan melihat nih susah banget memahami, mengerti. Tapi kalau kalian mendengar teman kalian menjelasin atau mendengar guru kalian menjelaskan seperti ibu menjelaskan, kalian lebih cepat mengerti. Oke, kemudian kalian lebih mengingat apa yang didengar daripada apa yang dilihat. Next, kalian belajarnya itu dengar lagu, lebih suka dengar lagu. Kemudian kalian lebih perhatian terhadap suara daripada melihat suatu hal. Dan kalian sering memperhatikan bagaimana seseorang berbicara. Dan gaya auditori ini bisa belajar dengan mendengarkan lagu, terus dengan mendengarkan irama atau nada tertentu untuk kalian lebih mudah memahami materi pelajaran yang telah disajikan. Dan yang terakhir kinestik. Jadi kinestik ini ialah gaya belajar tidak hanya cukup membaca dan mendengarkan, karena lebih suka praktek. Jadi kinestik itu gerak ya. Jadi kalian lebih suka praktek dibandingkan mengamati ataupun mendengarkan. Dan cenderung
menggerakkan tubuhnya. Jadi kan ada teman kita nih belajar kayak gerakin tangan ataupun gerakin pulpen ataupun apapun itu, yang penting dia gerak. Dengan begitu dia lebih cepat memahami pelajarannya. Jadi kalau kalian lebih suka gerak-gerakan tangan, menggerakkan pulpen, dikategorikan kalian itu termasuk gaya belajar kinestik. Kemudian selalu berpindah-pindah tempat. Jadi anaknya nggak bisa diem kayak pindah tempat. Bukan yang pecicilan ya, lebih ke berpindah tempat. Kemudian dia tidak tahan dengan duduk waktu yang lama. Seperti Ibu bilang, dia misalkan dari duduk yang pertama dia mungkin akan rolling ke temennya, jadi pindah duduk yang kedua ataupun nanti sebaliknya. Kemudian gaya belajar ini memperbanyak pada aktivitas, kebebasan, memberikan suatu memotivasi belajar, konsep belajar yang baru, dan serta praktikum. Dia lebih senang praktikum. Kemudian jadi menurut kalian apa saja sih yang harus diperhatikan belajar yang menyenangkan dengan efektif? Nah, benar, gaya belajar. Tentukan gaya belajar kalian dulu, kemudian buat suasana nyaman, dan kemudian kalian bisa membuat dengan metode mind mapping. Kemudian setelah itu, jadi selain itu, kalau kalian sudah mengetahui gaya belajar kalian dapat nih, misalkan setelah pertama tadi kan mengetahui gaya belajar, kedua kalian bisa melakukan senam otak sebelum dan sesudah belajar. Maksud senam otak ini misalkan kalian dapat ice breaking dulu, ataupun permainan game-game kecil yang menurut kalian otak kalian itu segar, ataupun menggerakkan anggota tubuh kalian. Next, cari sumber belajar lain. Jadi misalkan nih kalian tuh nggak ngerti pelajarannya, misalkan udah dijelasin guru, udah dijelasin dengan teman, tapi kan kalian kurang ngerti, kalian dapat mencari sumber lain, contohnya buku. Kalian bisa ke perpustakaan, kalian bisa membuka YouTube, kalian bisa bertanya dengan yang lebih ngerti ataupun lebih paham. Yang penting sumber lain selain guru ataupun teman kalian. Dari buku oke, dari YouTube oke. Kemudian berdiskusi atau membuat kelompok. Membuat kelompok itu menurut Ibu itu penting banget. Karena kenapa? Karena dengan kalian membuat kelompok, dengan kalian mempunyai kelompok, kalian dapat belajar dengan mempunyai arah tujuan. Jadi kalau kita tadi seperti game, kalau kita mempunyai tujuan misalnya menang, jadi kita akan konsisten, kalian akan terus belajar. Dan kemudian kalau misalkan kalian mempunyai kelompok dengan tujuan yang jelas, insya Allah kalian dapat memahami, dapat mengerti pelajaran itu tentang apa. Next. Oke, jadi ayo belajar. Temukan metode belajarmu, dengan begitu belajar akan menyenangkan dan efektif. Jadi kalau kalian sudah mengerti metodenya, kalian sudah mengetahui bagaimana cara kalian belajar, bagaimana kalian dapat membuat kelompok, bagaimana kalian mempelajari hal yang sulit menjadi mudah dan efektif, insya Allah kalian bakal lancar. Kemudian setelah itu Ibu memberi waktu kalian 2 menit untuk membuat metode belajar kalian itu gimana, ataupun menentukan kalian ini jenis gaya belajarnya yang auditory, visual, atau kinestik. Ibu berikan waktu 2 menit ya. Dan tidak lupa Ibu memberikan kalian waktu untuk membentuk kelompok. Kelompoknya jangan banyak-banyak, 3 saja. Bebas, kalian boleh milih sendiri atau pemilihan secara random ketua kelas, atau Ibu nanti bentuk suatu kelompok. Dan Ibu akan meminta kalian bagaimana menyusun metode belajar yang menyenangkan menurut versi kalian. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jadi Ibu sedikit mereview atau meresum tentang apa sih yang kita pelajari. Jadi tadi dari awal Ibu sudah menjelaskan atau Ibu sudah menampilkan sebuah video tentang belajar dari game. Jadi kalau intinya itu kalian pertama harus tahu tujuan kalian itu belajar itu apa. Kalau udah tujuan tahu, gimana nih caranya supaya kita tuh konsisten dengan belajar kita ini. Yang kedua, kalian harus tahu gaya belajar kalian. Tadi sudah Ibu jelaskan ada 3 gaya belajar.
kalian dapat mengetahui sendiri. Tadi sudah Ibu jelaskan ciri-cirinya itu gimana. Kemudian kalian dapat mencari sumber lain ataupun membentuk kelompok, ya. Dan jadi menurut kalian gimana nih kesan dan kesannya mempelajari tentang metode belajar ini? Oke, alhamdulillah Nadia mengerti ya. Jadi Nadia ini tipenya yang visual karena lebih suka melihat, tidak suka mendengarkan, lebih cepat memahami, melihat gambar lah ya. Oke, kemudian ada lagi. Oke, benar sekali Yusuf. Jadi kalau misalkan kamu yang tipe kinestik, benar sekali ya, sesuai kamu nih yang nggak suka di satu tempat, lebih suka jalan-jalan ya, lebih masuk akan belajar kayak gitu karena Ibu lihat juga kamu rolling tempat duduk selalu dengan temanmu. Oke, ada lagi. Oke, alhamdulillah kamu mengerti ya. Jadi belajarnya itu nggak boring, nggak bosen. Jadi kalian juga emang benar-benar mau belajar, memotivasi kalian. Tujuan kalian itu apa? Oke, metode belajarnya tadi sudah paham? Oke, metode belajarnya kalau Ibu tanya ya, kalau metode belajar kelompok satu gimana sih kelompok belajar nih? Udah dibentuk kan kelompoknya? Oke, baik. Oke, kalian jadi kelompokin belajar. Jadinya kalian kelompokin itu secara auditori kalian karena suka mendengarkan musik saat belajar. Lebih suka mendengar. Oke. Baik, jadi kalian apa nih strateginya? Oke, mendengarkan YouTube sama-sama. Kemudian, nah ya bagus sekali. Diadakan kerja kelompok juga boleh ya kalau misalkan kalian ada materi yang kurang mengerti. Terus ada lagi nggak nih yang mau bertanya dengan Ibu? Iya, benar sekali. Ya, jadi kalau kalian kalau nggak ngerti nih, kalian jangan takut akan gurunya itu marahin kalian. Jadi kalian pikir karena saya nggak ngerti, karena juga saya niatnya belajar, kalian bertanya ya. Guru itu nggak akan marah kalian bertanya. Guru justru senang kalau kalian bertanya. Karena apa? Karena guru itu merasa guru itu saat menjelaskan itu diperhatikan dengan jelas, dan kalian pastinya aktif juga kalau kalian mendengarkan dan mungkin ada yang tidak mengerti. Jadi guru akan ikhlas dengan tulus mengajar kalian dan menjelaskan ulang. Oke, baik. Kalau gurunya galak gimana? Jadi menurut Ibu bukan ke arah galak ya, mungkin karena mungkin guru tersebut karena tegas. Bedakan dengan galak dengan tegas. Mungkin karena tegas, saking tegasnya guru ini kalian jadi takut bertanya. Mulai membiasakan bertanya akan hal-hal kecil ataupun materi awal. Kalau kalian nggak ngerti, pelan-pelan, Bu, maaf cara bertanyanya. Ibu mohon maaf, Ibu saya kurang mengerti di bagian sini. Bisa tolong Ibu jelaskan? Oke, ya baik. Bisa kayak gitu, Yusuf. Kemudian ada lagi. Oke, jadi kalian sudah dapat menyusun ya atau memahami dan menyusun strategi belajar kalian gimana. Kalian sudah membentuk kelompok yang mungkin sesuai gaya belajar kalian ataupun yang kalian suka dengan teman kelompok kalian. Next, kemudian perasaan kalian gimana nih setelah mengikuti pembelajaran dengan Ibu? Alhamdulillah semuanya senang. Jadi kalian mengerti ya. Kemudian jangan bosan-bosan untuk mencari terus motivasi kalian belajar itu apa. Kemudian gimana cara kalian berpikir lebih strategi lagi untuk materinya. Dan selanjutnya kegiatan pembelajaran Ibu minta nanti kumpulkan, boleh per individu ataupun kelompok, dengan cara kalian menyusun mind mapping yang efektif itu gimana, terus kemudian ditulis nama ataupun ditulis kelompok, itu boleh. Jadi Ibu tahu nih, kalian dapat memahami dan mempelajari serta mengerti apa yang Ibu jelaskan. Dan sebelumnya Ibu sangat terima kasih kalian menyimak dari awal sampai akhir. Kemudian kalian dapat memahami, kalian dapat mengerti. Kemudian kalian juga dapat menyusun ya pelajar kalian itu gimana. Dan
Sebelum kita mengakhiri kegiatan, kita ucapkan alhamdulillah, kegiatan sudah di akhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tadi kita di awal dengan berdoa juga, diakhiri dengan kegiatan kita juga berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik, kegiatan kita selesai. Alangkah baiknya kalau misalnya tidak mengerti, kalian bisa menemui ibu di ruangan ibu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu selanjutnya dengan materi yang akan pastinya yang bermanfaat juga untuk kalian.